Shalom, jumpa lagi dengan saya Obed Nenggolan dalam pembelajaran agama Kristen dengan tema bertumbuh sebagai keluarga Allah. Sebagai landasan firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, Lukas 8 ayat 4 sampai 15, dan Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk pertolongan dan anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan menikmati belajar mengajar kami lewat video pembelajaran ini. Biarlah Tuhan memberkati kami hari ini, menolong kami, memimpin kami, menyertai pembelajaran ini sehingga bermanfaat bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak remaja. Kami serahkan pembelajaran ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebagai kompetensi dasar, pertama, mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Kedua, mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud dari pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Ketiga, memahami peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang keempat, bersaksi tentang peran Allah dalam keluarganya. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui metode ceramah, peserta didik dapat menjelaskan makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. Yang kedua, melalui metode pembelajaran ceramah, peserta didik memahami dan memaknai berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Yang ketiga, melalui metode literasi, peserta didik menemukan pesan Alkitab tentang hambatan pertumbuhan dalam Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Keempat, melalui metode ceramah, peserta didik dapat mendeskripsikan metode pertumbuhan keluarga dengan pertumbuhan pohon. Kelima, melalui metode tanya jawab, peserta didik dapat mengemukakan pertumbuhan yang terjadi dalam dirinya secara individu yang dapat dimengerti. Mari kita saksikan video. Ayah sangat menyayangiku, meski tidak pernah mengucapkan I love you. Aku ingin ayah tahu, aku sangat menyayangi ayah. Pesan apa yang Anda temukan dari video tersebut? Ada 5 poin di situ, silakan menjawab sesuai dengan apa yang Anda ketahui, yang Anda simak melalui pesan video tersebut. Ya, silakan dijawab. Kedua, apa pendapat Anda tentang keluarga bahagia? Ada 5 poin juga. Silakan Anda menjawab sesuai dengan apa yang Anda temui, yang Anda rasakan, dan yang Anda alami, seperti apa itu keluarga bahagia.
Pandangan terhadap keluarga, ada yang berpikir bahwa keluarga bahagia adalah keluarga yang berkecukupan secara ekonomi, makanan yang enak, berlibur ke luar negeri, serta bisa membeli apapun yang diinginkan. Jadi boleh dikategorikan sebagai orang yang sangat berkecukupan. Ada juga yang berpikir bahwa keluarga bahagia adalah keluarga yang terpandang. Orang tua mempunyai jabatan yang tinggi, dihormati oleh banyak orang, anak-anak yang memiliki pendidikan yang tinggi, dan kemudian bekerja di perusahaan besar dengan gaji yang besar, yang tinggi, sehingga mereka menganggap bahwa mereka berkecukupan. Masyarakat cenderung untuk mengukur dan menilai sebuah kebahagiaan dengan apa yang bisa dilihat oleh mata atau oleh materi. Yang pertama, keluarga yang bertumbuh. Setiap individu mengalami pertumbuhan yang berbeda, baik secara fisik, intelektual, emosi, sosial, maupun spiritual. Perbedaan inilah yang membuat satu individu dengan individu yang lain itu unik. Keluarga sebagai sekumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan juga mengalami pertumbuhan. Misalnya, bertambahnya jumlah anggota keluarga, berkembangnya hubungan sosial dalam komunikasi antara individu, relasi antara suami istri, mertua menantu, maupun orang tua dan anak. Syarat utama agar kehidupan keluarga Kristen bertumbuh adalah harus berada dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Pertama, hidup saling mengasihi dan menghormati. Kasih merupakan dasar dan fondasi. Oleh karena itu, mengasihi merupakan tugas semua anggota keluarga, sehingga tercipta iklim keluarga yang penuh damai. Kedua, percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kecintaan akan materi dan menjadikannya sebagai fokus kehidupan, artinya manusia mengingkari dan meragukan jika Allah sanggup untuk memelihara hidup ini. Yang kedua, ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus, mempunyai makna lebih mengenal, mengasihi, menaati, dan menjadikannya sebagai pemimpin dan kepala keluarga serta menaati perintah-perintahnya. Dengan demikian, bertumbuh sebagai sebuah perubahan paradigma hidup ke arah Kristus. Keluarga Kristen harus menjadi saksi bagi dunia. Oleh karena itu, keluarga harus berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia. Pengajaran Tuhan Yesus yang menggambarkan bahwa Tuhan memiliki tujuan bagi keluarga, yaitu agar umat manusia bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Terdapat dalam Yohanes 15 ayat 1-8, tentang pokok anggur yang benar. Untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas, diperlukan akar yang kokoh maupun memberikan asupan yang baik bagi pertumbuhan. Tentunya membutuhkan aliran air yang baik untuk mendapatkan asupan makanan. A. Berakar. Melalui akar, tanaman menyerap air dan zat-zat makanan dari dalam tanah. Akar juga berfungsi memperkuat berdirinya satu tanaman.
sehingga ketika angin datang, pohon tidak akan tumbang. Musim kemarau, pohon tidak akan mati karena akarnya tertancap jauh ke dalam tanah. Sama halnya dengan keluarga yang berakar dalam Kristus, sumber kehidupan. Keluarga akan mampu menghadapi persoalan hidup yang menerpanya sebagai proses pembentukan iman dari Tuhan agar manusia semakin kokoh. Keluarga yang berakar di dalam Kristus. 1. Menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Keluarga perlu terbiasa dengan isi Alkitab, pola-pola ritual-ritual yang khas dari firman Allah. Yang kedua, mengimplementasikan pengalaman iman kepada anggota keluarga, nilai-nilai Kristiani, impian-impian, motif-motif Kristiani dari generasi sebelumnya. Hal ini sangat penting dalam proses membentuk kehidupan rohani generasi selanjutnya. B. Bertumbuh. Tanaman dikatakan bertumbuh apabila menampakkan perubahan, apabila bertambah tinggi dan besar. Beberapa aspek pertumbuhan dalam keluarga adalah, yang pertama, keluarga memberi perlindungan terhadap nilai-nilai yang merusak budaya, misalnya kekerasan, perselisihan, pertengkaran, dan sebagainya. Kedua, keluarga mengingatkan kehadiran Allah lewat salib, gambar Kristus, gambar Kristen, lagu rohani, dan lain-lain. Keluarga yang mencari Allah. 4. Keluarga yang menopang kehidupan rohani anggota keluarga melalui sharing, bincang-bincang, nasihat dan sebagainya. Akar yang sehat akan menghasilkan pertumbuhan. Demikian juga kehidupan orang percaya seharusnya bertumbuh dalam pengenalan dan pemahaman akan firman Allah yang ditandai dengan integritas. Apa yang diucapkan sama dengan yang ada di dalam hati dan perbuatannya. Hambatan yang menyebabkan seseorang tidak bertumbuh adalah beribadah dan sangat senang mendengar khotbah hanya sekedar untuk kepuasan dan kenikmatan intelektual saja, tanpa memiliki kerinduan yang besar untuk mempraktikkannya di dalam kehidupan. Mudah untuk belajar, memahami konsep kebenaran firman Tuhan daripada mempraktikkan kebenaran itu. Hambatan lain adalah respon terhadap yang kurang terhadap firman Tuhan, seperti dalam Lukas 8 ayat 4-15. Silakan dibaca Yohanes 15 ayat 1-8 dan yang kedua Lukas 8 ayat 4-15. C. Berbuah. Bertumbuh tanpa buah tiada gunanya. Demikianlah juga Allah menghendaki agar manusia menghasilkan buah, yaitu melakukan kehendak-Nya sehingga seseorang menjadi kesaksian bagi sesama. Buah yang dihasilkan di dalam keluarga berikut ini. Yang pertama, pencerminan kasih Allah dalam pengasuhan fisik, emosi, mental, sosial, dan rohani atau spiritual. Yang kedua, penerimaan dan komitmen untuk saling menerima tanpa syarat. Yang ketiga, dorongan antara anggota keluarga untuk menemukan bakat masing-masing agar berkembang sebagai karunia Tuhan. Yang ketiga, penjelasan Alkitab. Yohanes 15 ayat 1-8, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan pemilik yang mengurus pohon anggur itu adalah Allah. Pokok anggur tidak dapat terpisahkan dari ranting-ranting yang berbuah.
pengusaha pokok anggur akan melihat manfaat setiap ranting yang tidak berbuah dipotong dan dibuang. Kita dapat memahami bahwa manusia tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar di dalam Kristus. Terdapat dalam ayat yang keempat. Yesus juga berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Terdapat dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Kita wajib bersandar pada Kristus sama seperti cabang bergantung pada batang supaya dapat bertumbuh dan berbuah. Dengan tinggal di dalam Dia, kita akan bertumbuh dan berbuah. Tidak akan mampu menghasilkan buah yang baik. Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih pada 4 jenis tanah yang digambarkan sebagai penerima firman Tuhan. A. Jenis pertama menggambarkan benih yang jatuh di pinggir jalan, melambangkan orang Kristen yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak memiliki tempat di dalam hati dan pikirannya, sehingga tidak memperoleh apa-apa. Datang ke gereja untuk memenuhi kewajiban saja dan tidak memiliki komitmen apa-apa untuk bertumbuh. B. Benih yang jatuh di tanah berbatuan, yang hanya sedikit tanahnya, melambangkan seorang Kristen yang hanya memberikan sedikit saja perhatian terhadap firman Tuhan, tidak menyimpan firman Tuhan itu dalam hatinya, dan tidak mau merenungkannya sehingga tidak bertumbuh dan akhirnya mati. Sedikit saja masalah dan tindakan tekanan dalam kehidupannya, ia akan mundur karena tidak memiliki komitmen dan kesetiaan untuk mengikut Tuhan. Mungkin akan marah dan kecewa pada Tuhan kalau doanya tidak dikabulkan. C. Benih yang jatuh di semak duri, memiliki keinginan untuk bertumbuh. Seorang mendengar firman dan bahkan sering melayani. Tetapi dalam hatinya juga masih banyak keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan, mencintai kebenaran dan mencintai dosa. D. Benih yang jatuh di dalam tanah yang baik, orang Kristen yang serius dan sungguh-sungguh terhadap kebenaran firman Tuhan, memberi hati dan pikiran untuk menerima kebenaran, serta mempraktikannya secara serius dan setia, sehingga ia bertumbuh dan berbuah. Berbuah sebagai tanda perubahan dan pertumbuhan. Buah yang lahir dari pertumbuhan adalah perubahan pada kualitas total hidup seorang Kristen yang setia pada Allah dan firman-Nya. Kesimpulan, yang pertama, berakar, bertumbuh, dan berbuah adalah hal yang diinginkan oleh Tuhan terjadi pada diri setiap umat-Nya termasuk keluarga. Yang kedua, bertumbuh sebagai keluarga Allah dengan mengenal kiranya karya dan firman dan pengorbanan Kristus. Sebagai tugas, yang pertama, jelaskan makna pertumbuhan sebagai keluarga Allah. Yang kedua, jelaskan maksud berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Yang ketiga, jelaskan hambatan pertumbuhan berdasarkan Lukas 8 ayat 4 ayat 4 sampai 15. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pembelajaran hari ini mengenai keluarga. Biarlah keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang mengasihi Tuhan,
yang mencintai Engkau dalam seluruh keberadaan hidup kami, sehingga keluarga kami adalah keluarga yang bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dan hidup kami sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya.